Guru, saya ingin tambah semangkuk lagi, jangan pulang dulu. Ini sudah mangkuk yang keberapa? Sudah mangkuk ke-10. Murid baikku. Nasibmu membawa kesendirian dan kemiskinan. Bertahun-tahun aku latih kamu. Meski sudah menghilangkan nasib kesendirianmu. Tapi aku benar-benar tak kuasa dengan kata miskin ini. Aku benar-benar tak berdaya. Kamu turun gununglah. Guru, jangan usir saya. Selama bisa di samping guru, seberat apapun, saya tak takut. Tapi aku takut. Kakak senior, guru, juga saudara senior dan junior. Mereka turun gunung mengemis. Sudah bertahun-tahun tak kembali. Aku harus menunggu mereka pulang. Kalau kamu turun gunung. Saudara senior, paman, kakak, adikmu. Pasti akan kembali. Nanti guru pasti tahu cara menghidupi mereka. $10.000 emas pecah air keluar. Musuh berlutut berterima kasih atas perlindungan. Angin kencang datang dari barat. Guru. Musibah datang, tersambar petir. Guru, sekarang kamu sudah bisa buat puisi. Puisi apaan coba? Ini adalah catatan nasibmu. Setelah melewati masa muda, musibah besar akan datang. Setelah melewati masa muda, musibah besar akan datang. Guru, cepat selamatkan saya. Kini. Fajra tak bergerak. Gunakan tubuh Fajra yang tak bisa rusak untuk menahan bencana langit. Baru ada secercah harapan hidup. Kemana cari Fajra tak bergerak? Rahasia langit tak boleh dibocorkan kalau terus dibicarakan. Baiklah, kalau begitu, aku turun gunung sendiri saja. Selamat tinggal, guru. Akhirnya aku berhasil membawamu turun gunung. Kamu hidup ya? Tuan Fajra, kamu sebenarnya di mana? Ayo cepat, cepat. Cucu saya jadi vegetatif, tak bisa bergerak, paman kata. Ros. Hanya daging dan tulang biasa. Awan hitam menutupi langit. Sepertinya dia orang sial. Sudahlah, anggap saja berbuat baik. Bantu kamu ubah nasib, Mami Ho. Ini istana dewa. Mau apa? Lahir anak, selamat dari musibah besar. Pasti akan dapat berkah di kemudian hari. Kakak, kamu baik-baik saja, ngapain sih? Satu tanaman aja gak bisa dijaga. Tuan Jin, kata itu kurang tepat. Seperti kata pepatah, angin menentukan umur panjang, air menentukan kekayaan. Tadi entah dari mana datang angin jahat. Membawa tuan besar beserta ranjangnya terlempar ke tengah jalan ini. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan tuan muda kedua. Aduh, tadi benar-benar berbahaya sekali. Untung saja Master Ma sigap mengatur semuanya, sehingga kakak bisa terhindar dari bahaya. Master Ma. Tentang urusan mencari orang untuk mengusir sial bagi Hao Ming yang kamu bilang tadi, bagaimana pengaturannya? Sudah ada kandidatnya. Ma. Aku tidak mau menikah dengan orang yang seperti tanaman itu. Bukankah itu sama saja menyuruhku jadi janda hidup? Seandainya bintang sial itu masih di rumah. Biar dia saja yang menikah dengan Tuan Besar Jin. Kita juga bisa dapat mahar 1 miliar. Yan Ruyu yang malang itu sebenarnya sudah lama mati kelaparan di gunung. Sepertinya kalian sangat merindukanku ya. Si kecil yang baru. Anak baik, akhirnya kamu pulang juga. Ma,
aku sangat merindukanmu. Pelakor yang naik jabatan itu. Kenapa begitu ramah sama aku? Kamu mau pukul ibuku? Ibuku masih dikubur di tanah sana loh. Yan Ruyu, jangan sampai kamu hina aku seenaknya. Lihat saja penampilanmu yang compang camping itu. Percaya atau tidak aku akan usir kamu keluar. Ini rumahku. Kamu anak haram, kenapa kamu berhak usir aku? Ruyu, jangan bawa-bawa hal lain ya. Dua saudari, mari bicara baik-baik. Siapa berani bilang dia kakak? Aku malah takut mati karena dia. Anak durhaka tak tahu sopan santun. Jangan lupa rumah yang kalian tempati sekarang. Itu milik orang tuaku. Yan Ruyu, kamu sudah gila. Orang tua kamu sudah mati karena sial yang kamu bawa. Sekarang rumah ini milik ibuku. Aku bilang sama kamu, orang tua kamu sudah mati karena sial yang kamu bawa. Sekarang rumah ini milik ibuku. Jangan bertindak sembarangan. Guoer, jangan sampai belajar ilmu ini untuk nyakitin orang. Kalau tidak, pasti kena kutukan langit. Aku turun gunung ada urusan, tapi akan tinggal di rumah beberapa hari. Jangan ganggu aku ya. Tidak boleh. Tinggal di rumah ini harus bayar sewa, kamu tahu. Ruyu, waktu ayahmu meninggal. Keluarga Yan sudah tidak punya uang lagi. Semua yang ada sekarang di keluarga Yan adalah hasil jerih payahku. Kamu benar-benar mengklaim rumah ini sebagai milikmu, ya. Kalung yang kamu pakai ini aku yang beli. Kembalikan padaku. Yan Ruyu, kamu sudah gila karena miskin. Ibumu mampu memakai perhiasan semahal ini. Bisa, kan? Ruyu. Waktu ayahmu hidup, dia sangat berharap kamu menikah dengan keluarga baik. Kebetulan beberapa hari lalu ada yang melamar. Itu keluarga kaya raya. Bisa menekan kemiskinanmu itu. Menurutku sih. Menikahlah ke sana saja. Biar ku bantu tebak. Pasti pengantin laki-lakinya sakit atau cacat. Atau kecanduan menyiksa istri. Kalian ini mau jual aku balik supaya aku menderita. Biar bisa dapat mas kawin saja. Yan Ruyu, dengan sikapmu begini, bisa menikah dengan Jin Dashoye. Itu sudah berkah yang kamu dapat dari 8 generasi leluhurmu. Pernikahan sebagus ini. Kenapa kamu sendiri tidak menikah saja? Anak ini aku lakukan demi memenuhi keinginan ayahmu. Kenapa kamu selalu berpikiran negatif? Mas kawinnya totalnya. Totalnya 1 juta. Semuanya untukmu 1 juta. Iya. Ayahmu sebelum meninggal sempat berpesan. Kalau kamu turun dari gunung, biarkan aku merawatmu dengan baik. Apa aku tega mengurangi uang mas kawinmu? 1 juta, aku bahkan belum pernah bermimpi lihat sebanyak itu. Uang sebanyak itu. Kalau sampai gak bisa sewa dawang jin, atau gak sempat menikmati sebelum meninggal, bukankah itu sangat rugi? Mas kawin 1 miliar. Cuma dikasih 1 juta. Bisnis ini masih untung juga. Mama, dia gak mau menikah ya sudahlah. Pernikahan ini memang untukku. Aku juga gak mau kasih ke dia. Siapa bilang aku gak mau? Kalau begitu, urusannya sudah beres ya. Aku mau pergi mandi dan merapikan diri dulu. Kali ini benar-benar dapat untung besar. HMPH, memang sudah bodoh tinggal di gunung. Begitu gampang diatur. Yang penting orangnya menikah saja. Simpan semua barang antik dan perhiasan yang dikirim keluarga Jin. Aku lihat gaunnya. Juga bisa bernilai puluhan juta. Mama, gaun itu simpan untuk aku pakai waktu menikah nanti. Ganti dengan barang murah dari pedagang kaki 5 saja. Dia juga gak bakal tahu kok. Hahaha, baiklah. Ayah sudah mengirim mas kawin ke keluarga Yan. Guru Ma sudah menentukan waktu yang baik. Besok malam akan menikahkan kakak ipar masuk rumah. Kakakmu bisa bangun atau tidak, itu urusan nanti. Jangan sampai ada masalah. Iya. Keren sekali. Bahkan harus menari untuk orang koma. Kamu pikir saja bagaimana caranya langsung bunuh dia, kan selesai. Tuan muda kedua mungkin belum tahu. Dalam pekerjaan kami, yang paling dilarang adalah menyakiti orang dengan ilmu hitam langsung. Yang boleh cuma mengatur feng shui.
Mengendalikan nasib. Mengacaukan roh dan merusak keberuntungan. Memancing kecelakaan tak terduga. Atau membuat orang terjerumus dengan sukarela. Mengundang kehancuran diri. Jadi artinya, begitu kakak iparku masuk rumah, kakak akan meninggal secara tiba-tiba. Aku sebelumnya memang pernah meramal untuk tuan muda utama. Katanya kalau dia menikahi Yan Jing, pasti akan kena petir 5 kali lipat malapetaka. haha. Baiklah, meskipun si tua tidak menyukai. Asalkan kakak meninggal, segala sesuatu milik keluarga Jin tetap jadi milikku. Bagaimana? Dia tidak akan kabur diam-diam kan? Dia sangat bersemangat. Kalau tahu suaminya koma, dia yang akan repot, biarkan saja. Mengusir bintang sial itu pergi, dapat juga mas kawin yang melimpah. Benar-benar dapat 2 keuntungan sekaligus. Mama. Bintang sial itu otaknya ada masalah. Hari ini menikah, malam kemarin masih sibuk kerja rumah sampai habis tenaga. Katanya mau memberi kontribusi terakhir untuk keluarga sebelum pergi. HMPH, ada uang logam tembaga seberat 1 keping. 30 tahun berani menjual mas kawin ibuku. Beberapa uang tembaga ini cukup buat kalian minum bersama. Ada ibu, ada anak perempuan. Bintang sial ini sama seperti ibunya. Keduanya cuma bahan untuk diinjak-injak orang. Hei. Kamu bilang apa? Rumah baru yang aku beli turun harga 90%. Tidak mungkin. Kita beli rumah di zona sekolah. Sekolahnya pindah. Apa? Bank tempat aku menabung dinyatakan bangkrut. Uangku semua hilang, Mama. Tuan Jin ini memang istri pengusir sial. Supaya tidak mengurangi umur dan keberuntunganmu, besok biar nyonya besar ini memberi hormat padamu lagi. Nanti tolong Mas Maya. Aku akan menghindar saja. Bintang 4 menunjukkan jalan. Wah, suamiku ganteng banget. Kayak putri 2 keluarga Yan. Semua cantik-cantik, kok bisa jelek banget begini ya? Kamu bilang aku jelek? Suami. Ini aku sengaja belajar makeup dari influencer di internet. Katanya ini yang paling tren sekarang. Pengantin wanita jangan sampai salah waktu baik. Cepat masuk rumah ya. Suami, ayo kita masuk cepat. Hei, jangan sembarangan panggil. Orang yang akan kamu nikahi bukan aku, tapi kakakku. Kakak. Berapa umur kakakmu sekarang? Kakak 2 bulan lalu kecelakaan mobil. Jadi koma. Ipar, nanti kamu harus sabar ya. Apa itu koma? Sekarang aku sadar lagi. Tapi tidak bisa bergerak. Menikah denganku benar-benar menyusahkan dia. Oh, jadi koma itu seperti bayi. Diam sama sekali. Kalau begitu aku makan minum cukup, ada uang jajan. Tidak perlu lihat muka laki-laki jelek. Guru, aku akhirnya mengerti niat baikmu. Ternyata kau mengantarku turun gunung untuk menikmati hidup. Kakek, jangan-jangan kau mencarikan aku istri yang bermasalah kejiwaannya. Apa sih ini? Kenapa wanita ini jelek banget? Sayang, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Sialan. Sayang, kamu khawatir aku akan baik-baik saja. Sialan. Jangan dekat-dekat aku, penjahat. Kamu, si sialan ini cukup tampan. Suami yang lemah banget. Jenius.
Kalau kamu nggak keberatan dengan tubuhku yang cacat ini, aku mana berhak menolak kartu as milikmu. Nak, kamu memang merawat orang seperti ini. Ya. Siapa yang tidur nggak tenang gitu sih? Bau banget, nggak bisa gini. Aku harus segera mandi. Sayang, kamu pikir yang ini gimana? Kamu sudah segitu rupanya. Ngapain juga kejar-kejaran cantik? Ini dari tadi malam, kenapa tiba-tiba wanita ini jadi secantik ini? Nggak ada reaksi, benar-benar nggak kelihatan. Kayaknya aku pernah lihat wanita ini di mana. Ah, Wah, kenapa malah mimisan? Aduh. Wah, nyaris aja ciuman. Barusan terjadi apa? Apa aku yang paksa kamu cium? Kepalaku kok bisa gerak? Ah, sepatu jelek apa ini? Sakit banget. perempuan bodoh, itu kan kakek yang sengaja beliin kamu. Channel edisi terbatas. Baju ini harganya 80.000. Kamu nasibnya kesepian, bikin orang tua celaka. Harga makanan dan pakaian nggak boleh lebih dari 250. Nggak boleh pakai baju yang harganya lebih dari 250. Baju ini sudah buat aku mati 300 kali. Aku nggak boleh pakai baju yang lebih dari 250. Baju ini sudah buat aku mati 300 kali. Aduh. Luo Jin, mending kamu bunuh aku saja. Kakak ipar. Kakek tunggu kamu datang buat sarapan bareng. Oh, tahu, segera datang. Kamu itu wanita jelek yang kemarin. Kamu yang jelek. Kamu tahu nggak, asal nilai penampilan orang seenaknya itu nggak sopan banget. Kakak iparku ternyata cantik banget ya. Sekuntum bunga menikah dengan orang tidak berguna, sungguh pemborosan. Selamat pagi, kakek. Hai, menantu perempuan, cepat, duduk di sebelah kakek. Haha, kakek. Sarapan kita selalu segini mewah. Hari ini ada perayaan ya, cepat pilih yang kamu suka. Meja ini penuh ikan dan daging. Abis makan ini pasti bikin aku tambah pendek umur. Aduh, ibu, kok cuma lihat nggak makan? Kakek, masakan ini pasti mahal kan? Ah, ya standar restoran bintang 8 sih. Tidak disebut mahal. Sarapan bintang 8 cuma bisa dilihat, nggak bisa dimakan. Sungguh menyiksa ya. Yang ini masih lebih cocok buat aku. Ini enak banget sih. Kakak ipar pagi-pagi sudah lahap banget. Gak bisa, kakakmu malam gak tidur nyenyak, jadi gak nafsu makan. Kakak ipar pagi-pagi sudah lahap banget. Gak bisa, kakakmu malam gak tidur nyenyak, jadi gak nafsu makan. Aku jadi malu. Kamu maksudnya Haoming dia? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kamu kenapa sih? Apa makanannya ada masalah? Gak mungkin.
Roti ini isinya foie gras kelas atas yang diimpor dari Prancis. Harganya 100.000 yuan per gram. 100.000, ya ampun, ya ampun. Aku harus cepat pakai trik kecil yang baru aku pelajari. Percepatlah, level 5 atau 6 lah. Bangun, kamu alergi foie gras ya? Bukan, kakek. Aku alergi semua barang mahal. Dari lahir sudah nasib malang, nggak bisa makan yang enak, nggak bisa pakai yang bagus juga. Sebenarnya aku ingin keluarga jin kita memberimu kompensasi materi yang baik. Tenang saja, kakek, karena kita sudah menikah, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Wanita, ini yang kamu bilang ke kakek, kamu akan memperlakukanku dengan baik. Ini batu perak tanah dari Nanyang. Siapa yang menggantungkan barang ini di tubuhmu? Dia lagi ngomong ngawur, apa? Aduh. Ranting kering jadi pintu, kebakaran, sialan. Rumah ini ada banyak hantu kecil. Pergi sana, dasar sialan. Pecahan kaki kecil, uang logam 1 buah, 30 tahun uang merah, utama emas. Kayu tak ada api, di bawah lampu ada pohon, ditambah batu tanah ini. Emas, api, tanah, kayu lengkap. Apakah harus memaksanya mencari air? Yang membahayakan nyawanya adalah air racun. Yang membahayakan nyawa hamba adalah air di atas. Chen Yu sudah lama nggak pulang. Sebenarnya dia kemana sih? Seh. Tuan. Katanya aku akan pergi jadi kamu. Bernapas. Lima racun semua pecah. Kenapa dia nggak ada tanda-tanda sadar sama sekali? Apa mungkin di dalam rumah ini ada lapisan energi negatif lagi? Menjadi musuh karena saling menuding. Lama-lama pasti hancur. Yang membahayakan nyawanya adalah air di benteng. Gadis bodoh ini sudah lama nggak pulang. Sebenarnya dia kemana sih? Sekarang. Aku dapat kamu saat masih muda. Bernapas. Lima kutukan sudah hancur. Kenapa dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda sadar? Apa mungkin di dalam rumah ini ada lapisan energi gelap? Memicu permusuhan. Lama-kelamaan pasti hancur. Hei. Akhirnya semua benda jahat sudah diatasi. Kenapa masih belum sadar? Aku akan dandani kamu dulu, supaya energi negatifnya hilang. Oh, teman. Wow, ini seharusnya sudah cukup. Inilah 8 otot perut legendaris. Warnanya tidak terkontrol. Cepat pakai baju dulu. Pakaian baru dipakai, bebas dari segala penyakit. Awan putih melingkari jari, kabut merah melayang. Semua berjalan lancar, langkah demi langkah naik. Wow, pekerjaan besar selesai. Hampir lupa ini. Kalau mau hidup lancar, harus bawa sedikit keberuntungan hijau, bro. Nanti aku yang urus gaya pakaianmu, jaga kesehatanmu. Bintang keberuntungan bersinar terang. Kalau mau hidup lancar, harus bawa sedikit keberuntungan hijau, bro.
nanti aku yang urus spray tempat tidurmu. Jaga kesehatanmu. Bintang keberuntungan bersinar terang. Aku juga akan bantu atur Feng Shui. Benda ini pasti digali dari makam. Menyedot banyak energi positif suamiku. Kembalikan semuanya kepadaku. Awan gelap menutupi atap. Menyimpan benda seperti ini di rumah itu tidak membawa keberuntungan. Wanita mati itu karya terakhir sang master pembeda. Nilainya miliaran. Di sini dinginnya menusuk tulang. Pasti ada makhluk jahat yang mengganggu. Nenek Ruyu, kenapa belum muncul juga? Tentu saja AC bisa. Mesin pendingin. Juga ada barang antik yang aku beli seharga 80 juta. Wanita, kamu gila. Aku juga bisa pakai tanganku. Ah, sepertinya sudah cukup. Kalau belum bisa juga, mungkin kamu kurang kebajikan di kehidupan sebelumnya. Oh, dia datang. Apa dia benar-benar sembarangan? Benar-benar efektif untuk pemulihan tubuhku. Pasti cuma kebetulan. Oh, kamu ya, ada apa cari aku? Kalau nggak ada apa-apa, masa nggak boleh ngobrol sama Mbak Ipar? Lihat deh penampilannya. Hampir saja tertulis kata jahat di wajahnya. Benda-benda berbahaya itu juga pasti ulahnya dia. Kita kenal baik ya. Mbak Ipar. Aku sedang memberimu kesempatan. Harap kamu manfaatkan dengan baik. Kesempatan apa coba? Kamu nggak benar-benar mau jaga kakak seumur hidup kan? Ada apa cepat bilang aja. Tidak ada waktu main teka-teki sama kamu. Mbak Ipar, kamu tiap hari cuma ngadepin orang yang koma. Kamu muda dan cantik, masa gak kesepian? Ah, tunggu sebentar. Aku menikah untuk bawain hoki ke kakakmu. Kamu sentuh aku, gak takut sial. Takut apa? Pasti ada yang bantu aku balik hoki. Apa itu si mas yang namanya Ma? Aku suka kamu yang sedikit galak. Baju ini kamu juga suka. Ah. Sakit banget. Kamu bawa kaktus buat apa sih? Sejak kapan kamu peluk benda itu? Dari aku masuk pintu udah peluk ini. Ah. Tunggu sebentar. Jangan tendang. Ada pepatah bilang jangan tendang dasar bak mandi. Nanti airnya tumpah deras. Urusan apa aku? Oh. Cepat buka pintunya. Aku bantu keluarkan durinya dulu dari tanganmu. Cepat buka pintunya. Baik. Sayang, ingat bantu aku ya. Kaki gak bisa dipakai. Aku sudah bilang mau keluarkan durinya dulu. Lagi pula aku kan Mbak Ipar kamu. Gimana bisa aku bantu buka celanamu? Kamu cari sendiri cara ya. Nak, kamu tiap hari ngadepin orang koma, masa gak kesepian? Dasar binatang, ternyata si bocah ini naksir aku. Hari ini biar kamu ingat baik-baik. Ah, jadi istri harus jaga kesucian. Meski pikiran gelap, gak boleh diucapin, gak boleh dibilang. Di sini gak boleh. Takut apa? Ini gak ada orang lain. Kakakmu, kamu masih takut dia bangkit? Dia kan manusia hidup. Di depan suami malu dong. Yuk pindah tempat lain. Haha. Hehehe. Dasar wanita jalang, berani buat aku kena tipu. Memang benar kena topi hijau. Aura negatifnya sudah hilang semua. Kapan bangun atau gak, terserah nasibmu. Kamu wanita yang gampang gonta-ganti. Aku gak mungkin kasih tahu kamu, badanku sudah pulih. Kapan aku pindahkan dia ke kursi roda? Ingat sebelumnya dia di tempat tidur. Ah, ternyata di kaki gunung ada Yu. Hidup yang kuinginkan gak cocok buatku. Otakku mulai gak berfungsi. Uh.
Selingkuh tapi tidur dengan tenang saja. Aduh, suami. Ini cuma soal takdir. Aku gak akan pernah mengkhianatimu. Orang ini bahkan bohong saat bermimpi. Perusahaan Pak Jin gak boleh tanpa pemimpin sehari pun. Harus segera biar tuan muda kedua yang ambil alih. Bapak juga harus menikmati hidup dengan tenang, kan? Mending tunggu dulu saja. Mungkin Dr. Hao Ming juga bilang kakak nggak bakal bangun lagi. Keluarga Jin punya bisnis sebesar ini. Apa mau cuma duduk diam tunggu orang yang jadi tanaman hidup? Tanpa pemimpin. Pasti bakal kacau. Saat ini kelihatannya memang nggak ada orang yang lebih cocok dari adik kedua buat ngurus bisnis keluarga Jin. Kalau bilang nggak ada siapa-siapa, itu salah. Aku punya kandidat yang jauh lebih baik. Menantu, kamu ngomongin siapa sih? Anak cucu tertua Anda sendiri, suamiku, loh. Kakak ipar, kamu lagi mimpi apa? Kakak ini nggak jelas, kayak manusia tapi kayak hantu juga. Gimana mau ngurus perusahaan? Kamu bodoh ya, aku masih bisa harap dia balik kerja. Apa kamu mau perusahaan bangkrut? Kalau Pasun sudah punya niat seperti ini, maka aku kasih kesempatan coba. Aku kasih kalian masing-masing modal 10 juta. Siapa yang paling banyak untung dalam sebulan? Bisnis keluarga Jin akan dikelola oleh dia. Kakek, urusan begini jangan main-main. Siapa bilang aku bercanda? Sudah diputuskan begitu. Wanita ini ngomong ngawur apa sih? Apa mau tanding sama adik kedua? Di kartu ini ada 10 juta. Cukup buat aku makan 3 generasi. Nggak perlu bawa uang kabur. Kabur mau kemana juga? Nggak bisa lari dari takdir, tetap kena petir juga. Bagus kamu sadar diri. Kalau berani kabur, aku nggak bakal biarin kamu. Sayang, ajarin aku cara cari uang dong. Sebenarnya gimana sih cara cari uang? Simpan terus, makan dari bunga uangnya. Atau buka peternakan ayam aja. Jual ayam, jual telur. Bodoh, jual telur aja kamu pasti kalah. Mending aku aja yang bantu kamu. Rahasia main saham. Ditulis sama Jin Hao Ming. Wah. Ternyata cari uang itu gampang banget. Sayang, kita ada harapan nih. Ikuti rahasiaku main saham. Orang bodoh pun bisa jadi kaya. Mati deh. Segera hentikan kerugian. Baru jual langsung harga naik batas atas. Aduh. Lebih hijau dari orang yang baru belajar. Aduh. Ada yang ngomong ya. Rugi sampai halusinasi. Sayang, kalau kamu nggak bangun-bangun, uang keluarga Jin bakal habis aku buat ganti rugi. Wanita ini sebenarnya lagi coba-coba atau memang gak mau aku cerai? Mending coba aku puntur aja. Nggak sia-sia aku belajar keras sama guru bertahun-tahun. Hari ini akhirnya bisa dipakai juga. Akhirnya berguna hari ini. Dia juga mengerti aku puntur. Seharusnya di posisi mana ya? Wanita sialan ini jangan-jangan mau tusuk aku sampai mati. Wah, sensasinya mantap banget. Malah lebih enak daripada milikku sendiri. Tunggu dulu. Apa aku jadi agak aneh ya? Milikku sendiri, sayang, aku cuma sentuh sendiri, kenapa? Seharusnya di posisi ini. Ih ya, kok nggak ada reaksi ya? Mungkin karena jarumnya terlalu kecil. Hahaha, aku nggak percaya deh. Wanita yang cuma bisa kukus kepala ikan ini. Jangan makin keterlaluan dong. Sayang, akhirnya kamu bangun juga.
ternyata belum bangun. Tunggu aku bangun dulu, nanti aku akan tagih kamu. Di kartu cuma sisa 50.000. Sayang, kali ini aku benar-benar kalah. Dalam kurang dari sebulan habis 10 juta. Kamu benar-benar orang paling bodoh di antara yang bodoh. Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar. Hah, siapa yang buang sampah? Judi batu. Nasibmu kekurangan emas dan perak. Batu giok, benda mistis ini tidak cocok dengan takdirmu. Bertentangan, tapi ini satu-satunya harta yang bisa kamu pegang. Ada jalan keluar. Modal masuk harus 500.000. Kalau nggak ada modal, ya nggak ada rejeki denganku. Oh ya, aku masih punya mahar 1 juta. Wanita ini bahkan mau memberikan mahar. Jangan-jangan dia benar-benar mau membantu aku. Sayang, aku sudah punya cara. Kali ini aku pasti akan dapatkan semua uang yang hilang. Mana ada yang kamu pikir sesederhana itu? Ma, kita jual aset. Terakhir tinggal 50 juta ini. Kamu yakin mau taruhan ini? Tenang Ma, ada orang pintar yang membimbing. Uang melahirkan uang, baru bisa jadi orang hebat. Kalau tidak, pulang kampung cuma makan hasil bumi doang. Ayo minggir dulu ya, semua minggir dulu ya, bintang dapur. Dua sialan itu juga ada di sini. Kok kamu bisa ke sini? Tante, suamimu nanti harus ganti popok. Di depan umum gini nggak enak banget ya. Suamiku pakai kursi roda, bukan kapal rumput juga. Jangan bawa-bawa aku kalau kamu mau nyebelin. Yuyu, sudah pada berkeluarga semua, tapi masih saja nggak dewasa. Kak Ye juga cuma mikirin kamu. Kamu memang nasibnya miskin dari lahir. Gak bakal kaya, malah taruhan batu giok. Sekaya apapun keluarga jin, gak bakal peduli kamu boros di sini. Istri aku pakai uangku, urusanmu apa? Apalagi yang dia pakai hari ini uang dari rumahnya sendiri. Aku malas debat sama kalian. Nanti di taruhan batu giok kita lihat siapa jagoan. Selamat datang semua di turnamen judi batu giok tahunan. Di atas panggung setiap putaran akan muncul 5 batu. Harga tertinggi yang dapat. Sudah pasang taruhan, terima kekalahan. Putaran pertama kompetisi dimulai. Nah, kamu lihat kita pilih nomor berapa ya? Nomor 1, 2, 3, 4 warnanya bagus semua. Nomor 5 bentuknya seperti kentang. Pasti tidak ada yang mau. Kalau begitu kita beli keempat batu itu saja. Nomor 2 15 juta. Nomor 3 20 juta. Nomor 1, 2, 3, 4 masing-masing 50 juta. Cantik, cara kamu menawar itu terlalu berlebihan. Orang kampung di putaran pertama ya. Semua barang bagus semua. 20 juta kamu itu cuma cukup beli batu marmer. Aku pilih nomor 5, nomor 5. Gadis kecil ini paham atau tidak sih? Batu nomor 5 100.000 pun aku merasa mahal. Lomba taruhan batu ini. Kenapa bisa ada orang amatir kayak gini ikut? Jelas-jelas datang buat kasih uang aja. Sialan. Penawaran kamu ini lebih baik buat beli bakpao. Cukup buat kamu makan bertahun-tahun. Nona ini, kamu pilih nomor 5. Berapa tawaran kamu? Ada orang mau kerja kasar aku jadi nggak pusing mikirnya. Aku tawar 100 juta. Aku tawar 100 juta. Taruh semua uang di batu yang gak ada yang mau. Benar-benar bodoh banget. Kamu ini wanita pemboros. Sekaya apapun juga nggak beli barang kayak gitu. Orang yang koma pun pasti kesal sampai mata melotot. Sing-sing, anak muda kayak Jin itu dulu jenius bisnis. Kamu pakai uang keluarga Jin di sini buat jadi korban penipuan. Kamu benar-benar bikin Jin mati nggak tenang di kubur. Memang agak susah tenang. Nanti juga ikut tersenyum di akhirat. Tidak akan dapat yang asli. Putaran pertama penawaran selesai. Di lokasi dimulai. Batu nomor 1 mulai dilelang. Lancar. Pandanganku tidak salah. Hanya segini saja. Nomor 1 mulai dari 10. Kok bisa begitu? Nomor 2 mulai 10, nomor 3 mulai 10. Nomor 2, 3, 4 semua batu jelek. 4 batu ini 200 juta cuma keluar sedikit hijau. Mending beli batu marmer saja. Dasar gadis bodoh.
200 juta cuma terbuang sia-sia. 4 batu awal yang kelihatan bagus semua jadi sia-sia. Batu nomor 5 pasti juga sudah mati nasibnya. Batu nomor 5 mulai dilelang. Ini luar biasa. Silau banget mataku. Ternyata itu hijau kaisar. Penawaran ini malah menang. Ini luar biasa. Silau banget mataku. Ternyata itu hijau kaisar. Wanita ini malah menang. Nona ini. Batu ini Anda poles. Atau mau langsung kita cairkan di tempat dengan diskon 20%. Kalau dicairkan, bisa dapat berapa banyak? Sesuai harga pasar sekitar 36 juta. Sepertinya uang ini belum cukup untuk membayar adik kedua penyambut tamu. Cairkan untuk saya. Saya mau lanjut ikut ronde berikutnya. Pasti ini bintang sial ini sudah menyedot semua keberuntungan saya. Makanya kita jadi sial begini. Aduh, saya belum cukup. Ibu Yan, mohon maaf membuat Anda menunggu lama. Master Ma, ada bintang sial yang membawa malapetaka di sini. Bikin saya rugi 2 juta. Tolong bantu saya dapatkan lagi ya. Nyonya besar juga suka beli batu. Batu adalah satu-satunya modal saya untuk menghasilkan uang. Tentu saya suka. Modal 10 juta dari tuan muda kedua sudah. Saya ubah jadi 1 miliar. Besok adalah hari janji. Kamu kira cuma dengan beberapa batu ini bisa membalikkan keadaan? Prajurit sombong pasti kalah. Hati-hati jangan sampai terlalu senang lalu menyesal. Kita lihat saja nanti. Mulai lelang ronde kedua. Master Ma, kali ini kita pilih nomor berapa? Nona Yan sekarang sedang sial berat. Mending istirahat sebentar. Biar tidak jadi bahan olokan orang. Master Ma ini niatnya tidak baik. Saya harus pakai sedikit trik. Petunjuk dari para dewa. Waduh, dia mulai gila lagi. Keahlian kecil juga berani pamer di depan ahli. Seperti daun menutupi mata. Kenapa bisa begini? Gimana mau milihnya? Ya. Masih ada yang mau nawar di ronde kedua. Saya pilih, kita pilih nomor 3. Nawar 40 juta. Master Ma, Anda yakin? Kita cuma punya sisa 40 juta. Saya, Ma, reputasi saya bukan cuma 40 juta ini. Hari ini saya tidak hanya mau buat kamu untung. Saya juga harus awasi dia terus. Jangan sampai dia dapat kesempatan bangkit. Master Ma, kamu nggak takut salah lihat, malah merusak reputasimu sendiri. Saya Ma yang sudah pengalaman. Mata tajam bak api. Dunia judi batu ini dalam sekali. Saya sarankan Nyonya besar jangan paksakan diri. Hari ini saya memang mau coba nyebrang sungai kecil. Pengen tahu seberapa dalam airnya. Hitung mundur lelang 19 detik. Saya pilih nomor 1. Hitung mundur lelang 19 detik. Saya pilih nomor 1. Waktu habis, nomor 1. Batu tersebut dibeli oleh wanita ini seharga 100.000. Kok bisa ke dia? Nomor 1 jelas yang aku mau. Nona ini, kamu cuma bilang mau batu ini. Tapi kamu gak menawar. Sekarang aku tawar 36 juta. Aku mau nomor 1. Sesuai aturan, beli sudah final. Lewat waktu nggak ditunggu. Tawaranmu sekarang sudah nggak berlaku. Lupakan saja, Ruyu. Barusan cuma keberuntungan. Kamu nggak bisa terus-terusan dapat harta karun. Nggak bisa, aku yakin. Nomor 1 itu batu obsidian yang sangat berharga. Obsidian. Itu lambang kekuasaan, kemewahan, dan misteri. Kalau mau punya benda seperti ini, kamu nggak beruntung untuk itu. Obsidian mungkin batu terbaik dalam seluruh acara ini. Kalau sampai ketinggalan kesempatan ini, nanti mungkin susah dapat lagi. Bodoh, siapa suruh kamu cuma bilang oke tanpa nawar? Kali ini aku untung besar. 100.000 beli batu obsidian. Ini rejeki nomplok, nggak bisa ditahan-tahan. Cantik pasti mau. Pagi-pagi sudah 200.000 dapat nomor 1. Sekarang rugi besar. Batu nomor 1, tolong dicatat. Batu nomor 1 mulai dilelang. Kok nggak ada motifnya sama sekali ya? Ini kok jadi batu biasa aja, bukannya katanya obsidian. Aneh, kenapa aku bisa salah lihat? Jadi kalau tadi aku nanggung nawar, semua uang bakal terbuang sia-sia. Bodoh, kamu bisa nggak lebih hati-hati? Nyonya muda,
Ini memang kata-kata dari orang penting, Huachi. Tunda setengah bulan, hemat 30 juta. Kebetulan banget. Ternyata jalanku masih di sini. Untung nggak nanggung nawar. Kakak gagal di menit terakhir. Batu nomor 3 mulai dilelang. Giliran kita. Batu hijau sebesar ini, paling nggak harganya 1 miliar. Memang kalau ada ahli turun tangan, langsung kelihatan kualitasnya. Aku lempar semua dan sudah untung balik. Hahaha. Batu terbaik di lot ini adalah nomor 3. Tentu saja aku harus buat Nyonya Yan yang punya. Judi batu itu. Nggak bisa cuma mengandalkan keberuntungan. Orang-orang hebat mainnya dengan kemauan sendiri. Orang miskin kayak kalian cuma bisa pasrah. Nyonya yang terhormat, batu Anda mau dipoles atau langsung tukar di tempat? Batu kami ini harganya berapa ya? Menurut harga pasar sekitar 1.400 yuan. Berapa? Batu kami ini bisa berapa harganya? Menurut harga pasar sekitar 1.400 yuan. Berapa? Kamu salah hitung ya. Batu ini minimal nilainya 100 juta. Batu ini memang banyak hijau, tapi cuma jenis sayur biasa yang jelek. Hampir kayak plastik. Jauh lebih jelek daripada hijau kaisar tadi, ratusan tingkat di bawah. Saya awalnya keluar biaya lebih dari 100.000. Dia ini seluruh batu hijau semua. Rugi lebih dari 40 juta. Jadi hati lebih tenang. Ini bisa diandalkan ya. Ini kan seperti membuang uang orang ke air. Sudah ngomong lama. Ternyata Om Mas salah langkah. Rugi uang tapi dapat perhatian. Pak Master, tadi kita cuma rugi 2 juta. Kamu teriak sekali. Saya langsung rugi 40 juta. Batu ini, memang yang terbaik dari batch ini. Kenapa naikin harga setinggi itu? Saya buat supaya dia sial. Di ronde berikutnya hancur total dia. Kamu lucu banget. Duit kamu sekarang nggak sebanyak saya. Harga tawar kamu kalah sama saya. Gimana mau tekan? Ini ada 200 juta. Di ronde berikutnya setiap batu saya tawar 40 juta. Kamu cuma ada 36 juta. Saya langsung bisa tekan kamu mati. Bully orang ya. Setiap batu saya tawar 40 juta. Kamu cuma ada 36 juta. Saya langsung bisa tekan kamu mati. Bully orang ya. Ambil hati ini, hancurkan saya aja. Sekarang mulai ronde terakhir penawaran. Ronde ini kok ada batu tambahan. Ronde lelang terakhir. Di meja ada 6 batu asli gulong. Mungkin jenis kilin yang langka sekali dalam 1000 tahun. Sekarang dilepas sekaligus. Silakan tawar harganya. Pak Ma, kamu bilang satu batu tawar 40 juta. 200 juta kayaknya kurang ya. Walaupun kamu kurangi satu batu, saya tetap 1 lawan 5. Asal tutup jalur kamu sudah cukup. Ya sudah, coba saja. Kali ini jangan sampai tertipu sulap kamu. Tetesan embun alis. Jernihkan hati dan mata. Hancurkan sulap penglihatan saya, biar kamu gak bisa sembunyikan apa-apa. Nona Li, pinjamkan minyak alismu sebentar. Kota awan hitam, menutupi langit dan matahari. Kota awan hitam, menutupi langit dan matahari. Kok jadi nggak kelihatan apa-apa ya? Kakak, kamu benar-benar nggak mau ikut tawar ya? Harga buka minimal 10 juta. Siapa berani ambil risiko ini? Yang sebelumnya juga ada puluhan kotoran, tapi sama sekali nggak kelihatan. Harus cari cara lewat kabut hitamnya. Oh iya, ada cermin bagua dari guru. Mengusir aura gelap untukmu. Sinar matahari bersinar terang. Awan terbuka, kabut pun hilang. Nyonya besar, aku benar-benar meremehkan kamu. Sama-sama. Semua orang terluka. Jadi nggak bisa pakai ilmu gaib. Kalau cuma soal hoki, aku tetap unggul. Guru selalu bicara jelas. Itu satu-satunya harta yang bisa aku pegang. Baiklah, aku lawan kamu dengan rasio 1:36 juta. Aku mau ruang nomor 2. Tunggu dulu, tiap batu 40 juta. Dari nomor 1 sampai 5, aku ambil semua. Tunggu dulu. Tiap batu 40 juta. Dari nomor 1 sampai 5, aku ambil semua.
Gimana nih? Aku cuma bisa pilih nomor 6. Tapi nomor 2 pasti asli. Nomor 6 belum ada yang nawar. Kamu mau ambil? Harga pembuka 10 juta. Meski batu ini bisa laku, pasti nomor 2 yang terjual. Nomor 6 tampilannya biasa saja. Hitung mundur penawaran. 1,910 juta. Aku ambil nomor 6. Putaran terakhir selesai. Acara dimulai. 40 juta langsung habis. Untung uangnya langsung dari Master Ma sendiri. Kilauan ini memang jenis kilin yang langka sekali. Astaga, batu ini nilainya minimal lebih dari 1 miliar. Ini benar-benar jenis kilin yang legendaris ya. Wah, benar-benar menyilaukan mataku. Kalau benar kilin, aku nggak ada harapan. Kalau bisa dapat ini, bisa balikan keadaan. Bulin, aku sudah bilang akan bantu kalian dapat uang kembali. Master Ma, maksud Anda, jenis kilin ini jadi milik kami. Master Ma, maksud Anda, jenis kilin ini jadi milik kami. Batu kilin ini kita anggap harganya 1 miliar dulu. Aku kasih kalian 30% dari keuntungan beserta modal. Pasti bisa bikin kalian untung sedikit. Hehe, Master Ma, kamu memang reputasimu nggak bohong. Hahaha. Nomor 3 dan 5 semuanya batu jelek. 5 batu sudah dilelang. Kuburan kilin sudah pecahkan rekor acara. Dari 200 juta jadi 1 miliar. Seandainya aku ikut taruhan besar juga ya. Sudah dilelang kok. Mau nomor 6 dibuka apa nggak aku nggak peduli. Nyonya besar. Meski kamu keluarkan batu hijau kerajaan lagi. Tapi itu nggak akan mengubah hasilnya. Aku bisa lapor ke tuan muda kedua. Jadi si nomor 2 ini sudah lama bersekongkol dengan orang ini. Dari logat bicaranya, apakah aku jadi orang lumpuh bukan kecelakaan? Modal kalian sudah berlipat jadi 2 miliar. Apakah dipecat ada gunanya? Ah, kenapa tiba-tiba jadi sangat dingin? Ada apa ini? Ini siapa ya? Siapa yang nyalain AC sekencang ini? Dingin banget sampai beku. Angin dingin ini bikin aku nyaman banget. Sehalus giok. Sesejuk es. Tidak mungkin. Tidak salah. Aku sedang di ruang penyimpanan pribadi Raja Dubai. Merasakan kesejukan ini. Ini adalah udara dingin dari zaman es yang masih tersisa. Tidak ngangka es krim terbesar di dunia. Terbuka di tanganku. Astaga, aku seumur hidup gak perlu cuci tangan lagi. Es krim apa sih? Berapa harganya? Nilai es krim ini nggak bisa diukur dengan uang. Nona, berapa harga pria ini? Giok es tak ternilai harganya. Kalau bisa dibuka, itu kehormatan buat acara kami. Kalau Anda mau melepasnya, kami bersedia bayar 100 miliar. Berapa? Kalau Anda mau melepasnya, kami bersedia bayar 100 miliar. Berapa? 100 miliar. Kenapa orang sial kayak dia bisa dapat keberuntungan segede ini? Dia cuma orang miskin. Kenapa kekayaan melimpah ini jatuh ke dia? Aku memang perempuan Gio. Jurus pedang pun gak bisa menghentikan. Sayang, kita benar-benar menangin uangnya. Bodoh, kamu menang sendiri. Nyonya besar. Selamat ya. Sama-sama. Terima kasih juga ke Pak Ma yang udah kasih es krim ini ke aku. Sayang, ayo. Kita pulang. Aduh. Gadis pirang. Pertarungan kita baru mulai. Jutaan jadi miliaran. Menantu perempuan memang gak buatku kecewa. Mulai sekarang menantu perempuan. Kamu adalah CEO keluarga Jin. Tolong ya. Kakek jangan khawatir. Aku janji akan selesaikan tugas. Kalau kakak ipar ada masalah bilang saja. Baik besok maupun diam-diam. Aku akan berusaha bantu. Baik, kalau ada masalah. Aku pasti minta saran pada Anda. Ternyata jadi CEO itu capek ya. Terima kasih sudah berusaha. Sayang, aku harus cari waktu untuk umumkan ke semua orang. Tubuhku sudah pulih.
Jadi istri bos besar memang agak capek, tapi sebelum menikah dengan kamu, tidak pernah ada yang sebaik kamu padaku. Kecuali guru. Kalau kamu benar-benar lihat aku apa adanya, apa kamu nggak akan suka aku lagi? Ya. Kalau kamu benar-benar lihat aku apa adanya, apa kamu nggak akan suka aku lagi? Ya. Ah, nggak boleh, nggak boleh. Ciuman pertamaku sudah kuberikan padamu. Kamu nggak boleh ngelak gitu. Siapa bilang aku nggak ngaku? Cium lagi beberapa kali. Meski kamu sudah sadar, kamu nggak boleh ngelak. Bahkan sama orang koma kamu sering jahil ke aku. Aku beneran gak berani bayangin kamu bakal gimana ngambil untung dari aku nanti. Kenapa selalu kamu yang nyium aku sih? Yeah. Kenapa selalu kamu yang nyium aku sih? Tuhan. Kalau kau punya mata, pasti nggak bakal biarin aku. Susah banget kerjaan ya? Kenapa kamu malah ketiduran? Aduh, kerjaanku belum selesai. Aduh, selesai semua nih. Kerjaanku malah kelar semua. Apa benar Tuhan lagi berbaik hati ya? Makasih Tuhan, nanti aku bakal setor duit lebih buat kamu. Sekarang bisa jalan-jalan sama kakek nih. Apa sih itu pertanda dewa? Jelas itu pertanda suamimu. Dasar bodoh. Pas kamu nemenin kakek jalan, aku bantuin kerjaan kamu biar banyak, jadi malamnya kamu gak terlalu capek. Udah pulang sejauh ini. Mereka datang buat apa? Kenapa lampu minyak ini kok kayak familiar banget? Asal nyonya besar tiup lampu ini. Dia bakal hilang kesadaran. Jadi kayak tuan muda, koma gitu. Ternyata gitu ya. Kamu ini gendut mati. Istrimu gak mau jadi wanitaku. Ya sudah, dia cuma bisa jadi tanaman bareng kamu. Ternyata wanita bodoh itu tulus sama aku. Aku malah curiga dia main sama adik. Kakak, tunggu sampai istri kakak tiup lampu ini, jangan gerak. Aku yang akan menggantikanmu di kamar pengantin dengan dia, biar dia bisa nikmati dengan baik. Dasar babi keparat. Istrimu gak mau jadi wanitaku. Ya sudah, dia cuma bisa jadi tanaman bareng kamu. Dasar babi keparat. Tuan muda kedua, kita harus pergi. Kamu buat keluarga jin kacau balau. Nanti aku bangun, kamu yang pertama aku beresin. Yes, hahaha. Master Ma. Istriku ini bukan orang biasa. Orang Ma ini sudah siapin dandang harum ini. Meski yang punya ilmu datang cium baunya. Juga bakal pusing dan pandangan kabur. Hilang kemampuan menilai. Nanti. Asal dia setengah sadar tiup lampu itu. Urusan selanjutnya bakal gampang banget. Nggak bisa, aku harus cepat kasih tahu dia.
Jadi, Di mana? Yeah. Huh. Kok milih yang kayak gini sih? Aku bilang sama kamu, aku bukan main-main, loh. Sayang. wanita bodoh nggak boleh tidur. Sayang. Aku beliin kamu batu giok hijau. Kok cepet banget langsung kerasa efeknya? Bodoh. Yang kamu tiup tadi itu lampu gelap yang bisa nyuri jiwa. Cepat pikirin gimana cara ngilanginnya. Aku harus cepat-cepat tambah energi positif. Pakai energi positif untuk melawan energi negatif. Bertahan sampai pagi, pasti aman. Gimana cara tambah energi positif? Oh. Sayang, akhirnya kita bakal bersama. Ah, kamu nakal banget. Bos, masih perlu tambah energi positif nggak? Tambah energi positif apaan sih? Kamu udah cium aku semalam penuh. Iya, lihat aja. Bibir sampai bengkak semua. Bajingan. Bisa nggak sih ngomong yang masuk akal? Aku ini lagi nyelamatin kamu. Aku nggak kayak orang lain yang diam-diam manfaatin kamu. Aku kapan sih manfaatin kamu? Oh. Ternyata kamu udah bangun dari tadi ya. Semua ini gara-gara adik laki-laki dan orang bernama Ma yang bikin masalah. Kita nggak boleh sampai mereka tahu kita sudah sadar. Master Ma itu misterius banget. Aku juga belum tentu bisa ngelawan dia. Mending panggil guru saya aja. Takutnya sudah terlambat karena mereka kira kita udah jadi orang penting. Mending kita ikuti permainan mereka sekaligus aja. Sayang. Kemana sih? Katanya kita mau pura-pura jadi orang koma bareng. Sarapan udah datang. Kamu jalan-jalan gitu, kalau ketahuan gimana? Tenang aja. Mereka semua ikut kakek pergi doa di kuil di gunung. Hari ini di rumah nggak ada orang. Oh iya, kamu kondisi tubuhnya lemah. Minum bubur lebih banyak ya? Aku nggak bisa minum. Kenapa? Buburnya ada masalah? Aku alergi sama barang-barang mahal. Di bubur ini, kayaknya ada bahan yang nggak cocok sama nasib aku. Ada, kok aku nggak ngerasa? Sayang, aku ajak kamu makan makanan enak yang sesungguhnya. Hari ini makan kenyang banget ya. Di rumah baru pasti tiap hari kamu belum kenyang ya? Aduh. Cepet tutup wajah gantengmu. Jangan sampai ketahuan. Sial benar, takut apa malah datang itu. Wah, baru jadi nyonya Jin beberapa hari udah sok keren. Mulai jadi pria cantik modis nih. Kamu ngomong apa, Ruyi? Aku sebagai ibu harus bilang beberapa hal sama kamu. Jadi wanita harus patuh pada 3 hal dan 4 kebajikan. Kamu terang-terangan menggoda pria di siang bolong. Malu-maluin muka keluarga kamu sendiri. Kamu sendiri malah jadi selingkuhan yang naik pangkat. Kamu punya muka apa buat komentar? Kalau aku bilang begitu berarti kamu ngaku dia cuma playboy kan? Meski anak sulung Jin itu payah, tapi gak boleh seenaknya selingkuh begitu cepat. Kamu bilang siapa payah? Jangan emosi, cowok keren. Aku ngomongin anak sulung keluarga Jin. Kamu buru-buru banget sih. Kalian kayaknya musuh cinta ya. Suamiku ganteng banget. Gak ada urusan kamu buat ngurusin ini. Kamu denger aku puji si payah itu gak marah. Kamu siapa sih? Aku marah atau enggak, itu urusan aku. Kamu tuh punya temperamen tapi gak sadar ya. Dia dari sononya memang nasibnya sial. Membawa malapetaka ke orang tuanya sendiri. Kamu makan enak dari dia. Hati-hati sakit gigi nanti. Fisiknya oke juga. Mending ikut aku aja.
Mending ikut aku aja. Sebulan aku kasih 30 juta. Janji datang kapanpun aku panggil. Dengan muka kamu kayak gitu, sekalipun kasih 30 juta per detik aku juga gak bakal mikir. Tidak tahu diri. Kamu kira kamu ganteng banget ya? Ayo ikut aku ke keluarga Jin. Biar Jin Tuan lihat. Kamu bisa jadi menantu cucu dia gimana sih? Lepaskan Mu Yi. Kalau kamu gak panggil, kamu salah sendiri. Hari ini kamu harus ke keluarga Jin minta maaf. Baik. Kamu ini pezina. Kamu juga harus ikut. Aku suruh kamu lepas. Anak sulung Jin, kamu bangun juga akhirnya. Ada masalah? Tidak, tidak ada. Kita kan satu keluarga. Aku senang untukmu. Anak sulung Jin sudah pulih. Bukankah pernikahan ini jadi keuntungan buat si sialan itu? Kakak Hao Ming, Jingnan benar-benar baik. Begini nih, kita bisa mengadakan pesta pernikahan yang sesungguhnya. Suamiku, kamu kenapa mau nikah sama dia? Wu Yi, aku harus. Bilang yang adil. Sebenarnya yang tunangan itu kakakmu. Kamu cuma bertugas cuci-cuci aja. Sekarang anak sulung Jin sudah sadar. HMPH, tugasmu juga selesai. Tentu harus ngasih posisi pengantin pria ke dia, biar mereka yang saling mencintai bisa bersatu. Anak sulung Jin, jangan marah. Aku mau sujud aja. Ibu. Bagaimana aku bisa berlutut di depan sialan ini? Bodoh. Dana investasi keluarga Jin memberikan hasil tertinggi. Semua harta keluarga sudah diinvestasikan. Kalau sampai membuat Jin desa marah, kita bakal jadi orang miskin. Aku gak mau berlutut, gak mau. Salah orang yang kamu suruh berlutut. Berlututlah di depan istriku. Sudahlah, biar mereka yang berlutut. Aku malah takut menyerah. Kalian ibu dan anak yang gak tahu malu. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Kakak Hao Ming, kita akan menghilang sekarang juga. Kakak Hao Ming, kalau kamu sudah bosan sama wanita itu, ingat, kapan saja datang cari aku ya. Gimana bisa ada orang seperti ini di dunia? Sudahlah, aku sudah terbiasa. Sungguh sial. Ternyata aku malah berlutut di depan sialan ini. Nona Yuan. Master Ma, Master Ma. Kamu tahu gak kalau Jin Dasa sudah sadar? Kamu dulu bilang, dia cuma bisa jadi orang lumpuh seumur hidup. Aku datang ke kalian karena hal ini. Ah. Kenapa dia belum pulang? Hati-hati, ini adalah racun hati es. Menginjaknya langsung membeku jadi manusia es. Halo. Sayang. Sayang. Kamu kasih aku makan apa? Ini adalah pil boneka yang aku racik khusus untukmu. Hahaha. Kamu malah bersekongkol dengan orang luar buat nyakitin aku. Kamu malah bersekongkol dengan orang luar buat nyakitin aku. Dasar sialan kamu. Kamu yang main licik di belakang. Bikin aku sial terus. Malah maksa aku buat berlutut sama kamu. Aku cuma balas dendam. Boneka. Dengarkan perintah dan bangkit. Kakak ipar, setelah urusan selesai, kita bakal bersenang-senang. Ah, kamu mau ngapain? Tentu saja merekam bukti kamu membunuh orang. Kakak ipar, kamu bunuh kakakku demi merebut harta keluarga. Untung aku rekam bukti kejahatanmu. Setelah itu kamu bunuh diri karena takut dihukum. Keluarga Jin hanya bisa aku yang warisi. Hahaha. Jangan. Kamu cuma tugasnya cuci. Sekarang Jin Dasa sudah sadar. Tentu saja posisi pengantin pria harus diberikan, biar mereka pasangan yang bahagia. Hanya wanita berkualitas kayak aku yang pantas melanjutkan keturunan keluarga Jin. Kamu itu cuma wanita desa. Mending pergi cari tempat yang lebih dingin. Kakak Hao Ming, soal bentuk tubuh dan penampilan, aku jauh lebih bagus dari dia. Perbedaan jelas seperti ini kamu pasti bisa lihat kan? Istriku cuma satu saja. Itu orang di sampingku ini. Kalian terus-terusan menyulitkannya. Sekarang segera berlutut dan minta maaf.
Jindasa, kamu ini ngapain sih? Mana ada ibu yang minta berlutut sama anak perempuannya? Aku bilang sekali lagi, kamu bukan ibuku. Kak Haoming, kamu serius mau perempuan yang durhaka dan tak tahu terima kasih kayak ini jadi istrimu? Kalian malah bully dia di depanku, terus ngomong hal memalukan seperti itu. Suruh kalian berlutut minta maaf. Itu sudah kemurahan hatiku yang paling besar. Jangan paksa aku buat bikin kamu hilang. Jangan. Kamu akan kena balasan atas perbuatanmu. Yang nyakitin itu kamu. Kalau ada balasan, pasti kamu yang kena. Botol anggur ini harganya minimal jutaan. Kok dia jadi kayak hantu setelah minum anggur? Glukosanya sudah tidak berfungsi. Sinar pelangi. Mulai sekarang. Akhirnya dicerna juga. Gadis, jurus apa itu? Nasibku memang kesepian dan miskin. Kaya tak pernah menyentuhku. Menyerang dari balik gunung. HMPH. Kamu langsung pakai ilmu hitam untuk melukai. Melanggar aturan dunia sihir. Kamu banyak berbuat jahat. Aku ini bertindak atas nama keadilan langit. Mau lari kemana? Adik Ruyi yang baik, demi persaudaraan kita. Maafkan aku sekali ini. Oh, mau dimaafkan ya? Kamu lihat dulu aku tepuk tangan atau tidak. Kamu kasih aku makan pil boneka. Aku traktir kamu makan rumput kepiting. Aku sendiri mau meledak. Aku mau ke kamar kecil. Aku mau ke kamar kecil. Memaksa orang lain makan obat herbal yang tidak jelas. Itu jelas melanggar hukum. Aku sudah merekam semuanya. Kalau begitu kamu mau lihat apa yang sudah kamu rekam. Memaksa orang lain makan obat herbal yang tidak jelas. Itu jelas melanggar hukum. Aku sudah merekam semuanya. Kalau begitu kamu mau lihat apa yang kamu rekam. Kau malah semua gambarnya buram. Kamera kamu itu harganya minimal belasan juta kan. Nasib miskinku gak pantas dapat lensa semahal itu. Kamera pasti gak bisa merekam aku. Tidak tahu diri. Aku, hari ini akan berjuang mati-matian untuk melawan kamu. Yanlai, Jangan sakiti nyawa muridku. Guru, kenapa tiba-tiba datang? Hahaha, baiklah, murid. Saya memperkirakan bahwa Jingang ciptaan ini akan muncul hari ini. Saya sengaja datang untuk memberitahumu. Jangan pikirkan soal Jingang dulu. Prioritaskan menyelamatkan suamiku dulu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kenapa? Kamu tahu kenapa kamu kena hukuman langit? Itu karena dia. Apa hubungannya ini dengan suamiku? Jangan lupa kamu sendirian dan miskin. Pendekar pedang yang nasibnya sial. Dia adalah manusia luar biasa. Bos miliaran. Plus 1% naga. Menantu aneh, bagaimana kamu bisa menanggung ini? Guru dan murid berlatih keras setengah hidup. Hanya saat bersama pria ini. Murid merasakan apa itu kebahagiaan dan sukacita. Murid rela mati daripada meninggalkannya. Muridku yang bodoh. Kamu ini ngapain sih sampai sesusah itu? Kamu bau banget. Toilet tiba-tiba meledak. Airnya muncrat ke aku semua. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu penuh kotoran seperti memeluk emas seberat jutaan. Ini adalah berkah dari Tuhan. Emas seberat jutaan. Malapetaka datang dari rubah. Pantatmu jadi bernyanyi. Kamu tahu kenapa kamu kena hukuman langit? Itu karena dia. Apa hubungannya ini dengan suamiku? Jangan lupa kamu sendirian dan miskin. Pendekar pedang yang nasibnya sial. Dia adalah manusia luar biasa. Bos miliaran. Tersembunyi di debu. Menantu aneh, bagaimana kamu bisa menanggung ini? Guru dan murid berlatih keras setengah hidup. Hanya saat bersama pria ini. Murid merasakan apa itu kebahagiaan dan sukacita. Murid rela mati daripada meninggalkannya. Muridku yang bodoh. Kamu ini ngapain sih sampai sesusah itu?
Kamu bau banget. Toilet tiba-tiba meledak. Air kotor muncrat ke aku semua. Ah, gak apa-apa, gak apa-apa. Basah kuyup dengan air kotor, seperti memeluk emas seberat jutaan. Ini adalah berkah dari Tuhan. Penampilan emas, tinta dalam. Murid. Pantatmu jadi keras. Tempat tumpahan emas seberat jutaan. Musuh berlutut memberikan mutiara berharga. Angin kencang dari barat bertiup ke barat. Bencana besar datang di sambar petir. Catatan saya. Iya. Ruyu. Ah. Kalung ini aku kembalikan padamu. Tolonglah, ampunilah aku. Tolong selamatkan nyawaku yang hina ini. Ya. Orang jelek sujud memberi permata. Kamu cepat-cepat sembunyi saja. Kalau rokok ketiga turun hujan mendung, kamu bakal kena petir 5 kali. Hujan itu apa sih? Angin barat gila bertiup ke barat. Tunggu dulu, guru. Angin datang dari barat. Kok bisa bertiup ke barat juga sih? Seharusnya angin timur dong. Aku juga nggak tahu. Ah. Aku kasih suamiku giok hijau kerajaan, sayang. Aku beliin kamu giok hijau kerajaan. Nggak ngangkat cepet banget turun. Tenang di saat genting. Teguh tanpa gerak. Suamiku kayak patung baja, nggak gerak. Kakak, tolong kasihanilah aku. Kakak, tolong kasihanilah kami. Kalian sekarang pergi menyerahkan diri. Aku bisa pertimbangkan untuk memaafkan kalian. Tahu, kakak, aku pasti akan menyerah. Jadi kamu adalah Song Jingang. Hahaha. Pasti ada takdir di balik semua ini. Nasibku sebagai dewa pasir merah sudah hancur. Sayang, aku benar-benar nggak ngangka. Kamu adalah orang yang selalu kucari. Sayang, sekarang setelah kamu melewati ujian besar, mau apa saja, suamimu akan penuhi semuanya. Kalau gitu aku mau pergi ke mall beli baju paling mewah, makan makanan paling mahal dan enak. Baiklah, suamimu janji. Kalau begitu kita bersihkan mall itu sampai habis. Berangkat.